Dery Sulaiman, artis sekaligus pendakwah kelahiran 1978 ini mengawali karir sebagai gitaris grup band Betrayer, namun hengkang pada 1998 karena ingin fokus mendalami dakwah dan musik Islam. Pelantun Adam Hawa ini merupakan guru spiritual Virgon, vokalis grup band Last Child, dan mantan istrinya Inara Rusli yang telah bercerai pada November tahun lalu setelah 9 tahun menikah dan dikaruniai 3 anak. 21 Juni kemarin, Virgon ditangkap oleh kepolisian Polres Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba di kamar kosnya bersama wanita berinisial PA dengan barang bukti berupa 1 klip sabu dan alat isap. Pria yang berprofesi sebagai pelukis ini kaget mendengar kabar itu karena sudah lama tidak berkomunikasi dengan Virgon sejak bercerai dengan Inara hingga meminta doa semoga hal ini jadi pembelajaran dan akan menguatkan Virgon. Ibunda Virgon, Eva Manurung, dan sang kakak Feby Carol berharap Virgon bisa direhabilitasi, sementara Inara meminta maaf kepada anak-anaknya dan mengatakan ia harus waras karena harus mencari nafkah. Benarkah dulu Ustadz Dery dan Virgon kerap diskusi soal agama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Dery yang ya sebelum-sebelumnya kan cukup dekat ya dengan Virgon ya. Kalau ada artikel di wawancara tuh Ustadz Dery selalu mengatakan kaget, tapi sebetulnya juga nggak heran gitu. Betul ya Pak Ustadz ya, karena terakhir ketemu Virgon itu ya, apa sih? Komunikasi itu pada saat komunikasi terakhir tuh pas mau cerai sama Vikinda. Pas mau cerai itu aja tuh, padahal udah lama banget ya. Lama banget. Padahal sebelum-sebelumnya intens komunikasinya. Lumayan lah, sering silaturahmi juga. Oke. Tahu Pak Ustadz mendengar berita Virgon ya lagi terkena masalah atau terkena kasus ini, apa sih yang dirasain Ustadz Dery? Iya, mestinya ya Virgon kita paham ya, dia punya masalah berat ya. Nggak mudah loh untuk hancur rumah tangga itu. Kalau orang tidak dekat dengan Allah, maka dia akan mencari jalan selain itu, selain jalan Allah kan. Maka ketika ditanya aku nggak heran itu kenapa? Karena aku perhatiin setelah Virgon berpisah dengan Ina, itu Virgon jarang sekali ke majelis-majelis taklim kan, jarang banget ke. Dulu kita sering ngobrol agama, meskipun telepon dan sebagainya, ataupun kita silaturahmi ketemu muzakara. Jadi ketika orang dapat masalah, sebetulnya Allah sayang sama dia. Kalau dia pahami, Allah rindu dan Allah pengen dia kembali kepada Allah. Tapi ternyata Virgon kan bukan memilih jalan itu, tapi justru sibuk dengan konser-konser terus. Jadi kenapa sih tidak heran? Karena kehidupan kita dulu kan, saya juga anak band kan, kita dekat dengan lingkungan semacam itu. Saya juga mikir kenapa Virgon jadi langsing gini, jadi kurus gini kan, tapi dia olahraga apa gitu kan. Mau nanya-nanya tapi adalah ternyata obat dietnya lain kan. Nah, jadi ini mudah-mudahan lah jadi pelajaran buat Virgon. Dan saya yakin setelah penghancuran besar-besaran akan ada pembangunan besar-besaran. Asalkan Virgon mau sangka baik sama Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini Virgon bisa bertaubat, terus kembali kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa bantu dia selain Allah. Betul. Siapa? Lawyer. Berapa banyak duit lawyer? Tetap aja. Dan ini memang benar nih, narkoba ini musuh kita bersama. Jahat ini ya para pengedar narkoba, yang penjualnya ataupun yang membackingin orang-orang itu. Karena korbannya sudah terlalu banyak. Jadi ini kalau dari Ustadz Dery sendiri ada nggak sih rencana misalnya nanti Virgon udah bisa lebih leluasa dijenguk gitu, ada rencana juga untuk saya pengen silaturahmi, cuman kemarin itu kan suasananya jadi kurang baik harmonis saya dengan Virgon karena saya terus mendesak dia untuk tidak bercerai. Saya seakan ngotot dan kayak dia jengkel ya. Ini Ustadz nih aku udah bilang no way back tuh, terus aku paksa terus, pokoknya memondok dulu lah 40 hari kemana, ayo damai rujuk, abis ini kalau ujian tidak membunuhmu akan menguatkan kamu. Aku terus ngasih semangat itu. Kalau ujian itu tidak menghancurkan kita, dia akan menguatkan. Rumah tangga tuh kalau lagi kisruh terus nggak jadi bercerai, tambah romantis habis itu. Aku udah bilang gitu, malah aku nggak dibalas. Berapa kali aku WhatsApp, terakhir nggak dibalas, aku nunggu dia WhatsApp lagi, tapi ternyata kan sampai ditangkap nggak di WhatsApp. Ini ada video juga nih, video waktu penangkapan ya, detik-detik penangkapannya gitu ya. Coba kita putarkan berikut ini.
mana ada videonya kan, kabar juga pada saat penangkapan kan dia juga sedang bersama dengan teman perempuan gitu ya. Ini Ustadz Dery kalau baca beritanya gitu, wah ini apa yang terlintas di benak Ustadz? Aku nggak tahu siapa sih teman perempuan ini. Nggak tahu juga. Bukan. Iya mestinya kan kalau berdua-duaan kan udah halal mestinya. Aku sangat baik, mudah-mudahan udah halal, mudah-mudahan gitu. Iya, ini kalau kita lihat juga story-nya Inara gitu ya, dia ada 2 postingan sih yang kita baca. Salah satunya adalah ini, I'm sorry kiddos, I've done my part, I've tried my best. Jadi dia sudah berusaha sebaik-baiknya untuk menyelamatkan gitu ya, atau mungkin mengingatkan. Walaupun kadangkala mungkin usaha-usaha Inara itu disalahartikan gitu ya. Ini kalau Ustaz sendiri melihat pada saat itu, pada saat ya badai sedang menerpa rumah tangga mereka, tuh memang Inara cukup berjuang. Aku menjadi saksi bahwa Ina tuh memohon untuk rujuk untuk memaafkan, saling memaafkan, mengulangi dari awal. Tinggalkan dulu dunia ini sebentar, kita akan mondok. Itu kan forward terakhirku ke Virgon yang nggak dibalas. Jadi ya makanya mungkin di sini Ina punya cerita yang mungkin semua kita tahu cerita itu kan, apa yang harus dia selamatkan, apa harus dia pertahankan. Dan nggak semua urusan rumah tangga ini harus dijadi konsumsi publik kan. Tapi sesudah kasus ini kan Inara kan juga sering juga konsultasi sebelum. Iya sering. Terakhir ini juga ada kapan kontak sama Inara? Iya setelah kejadian itu ada konfirmasi pas ketangkap ke malam tuh kan. Katanya ini benar beritanya. Dia bilang ya, tapi aku nggak mau komen apa-apa, nggak takut nanti salah ngomong. Oke. Kalau sarannya Pak Ustadz sendiri kan tadi kan Inara kan minta maaf ke anak-anak ya kan. Maksudnya ya ini kan sebagai keluarga pasti kalau bapaknya kena masalah ya gimana sebaiknya gitu untuk menjelaskan atau supaya anak-anak nggak perlu dijelaskan. Anak-anak itu kan nanti akan besar sendiri dan dia akan mengerti. Dan semua orang tuh memiliki cerita hidup masing-masing, masalah hidup masing-masing, dan kita berhak atas masa lalu itu juga. Dan orang baik kan bukan orang yang tidak pernah salah kan, tapi orang yang bersalah kemudian dia bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan itu. Dan Allah Ta'ala itu pun mengatakan dalam Al-Quran kan, sesungguhnya Allah innallaha yuhibbu tawwabina. Allah mencintai orang bertaubat. Nah, wa mutatahhirina, mencintai orang-orang yang mensucikan diri, bukan orang suci. Jadi nggak ada orang suci di sini. Sekarang Virgon lagi apes ketahuan kan, aibnya kebongkar. Kita yang aibnya nggak kebongkar jangan merasa lebih baik dari Virgon dong. Kan berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Ini yang di sini semua kan, oh Virgon begini. Kita nggak tahu berapa orang juga yang dia juga pakai tapi nggak ketahuan kan. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Buat kita semua, kita bisa belajar dari kejadian ini. Satu, bahwa kalau kita kena masalah ya maka kita kembali ke Allah. Come back to Allah. Ya, manusia pasti menghadapi masalahnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua adalah ya setiap manusia juga pasti pernah salah, tapi yang baik adalah ketika ya mau kembali lagi, mau berbuat baik lagi, karena setiap orang itu ya nggak ada orang yang suci juga, nggak ada. Betul. Gitu ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi bagaimana dia bisa memperbaiki ke depannya gitu. Ustadz, nanti kita ngobrol lagi. Kita mau ngundang satu bintang tamu lagi. Ini ada Misha Kana. Misha Kana yang kemarin juga viral nih, nyanyi collab bareng Jan ya. Lagunya apa? Jungkir Balik. Tapi bukan yang teret, bukan ya? Dan kita profil yang berikutnya. Maisa Kana, artis kelahiran 2007 yang sejak kelas 6 SD sudah les vokal ini pernah mengikuti ajang menyanyi anak-anak tahun 2016 dan 2017, menjadi pengisi lagu Tayo The Little Bus dan memerankan karakter Samudra dalam film Kulari ke Pantai tahun 2018 hingga masuk nominasi pemeran anak terbaik Festival Film Indonesia. Pemeran Sherina dalam musikal Petualangan Sherina ini Maret lalu merilis lagu berjudul Jungkir Balik dan dijadikan sound TikTok oleh netizen untuk posting konten kode terhadap gebetan. Perempuan yang disebut mirip Harita, member band Baby Monster ini 3 hari lalu duet dengan Rizwan Fadilah atau Enjan, dan videonya ditonton lebih dari 5 juta kali hingga dipuji suaranya sangat menyatu. Benarkah Maisa Kana lebih suka menyanyi dibanding acting? Dan benarkah lagu Jungkir Balik terinspirasi dari kisahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.